Selamat menonton tentang Sejarah Astegumuk di Kabupaten Sumeneb, dipersembahkan oleh Kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah. Nah, saya dari kelompok 7 dan di sini saya ingin mengerjakan tugas yang dikasih oleh Pak Wiwit, yaitu mata kuliah Madura Kultur. Nah, ringkasnya saja, di sini saya akan mengungkit tentang sejarah Astegumuk yang mana orang Madura itu ketahui sendirinya Asta Brembang. Ayo gak masuk ke dalam. Mari kita lihat di dalam. Nah, di sini juga ada beberapa makam-makam seperti ulama dan juga wali-wali yang bersejarah di Sumeneb. Jadi yang wali-wali. Di sini kan sudah ada di gerbangnya, di gerbang Astegumuk atau Astegumuk. Di sini juga ada sumur Asta Kyai Mahadi yang saya sendiri tidak tahu asal usulnya. Ayo masuk guys. Nah, ingat ya, kalau mau masuk ke sini harus lepas sepatu atau harus sendal. Ayo lepas dulu. Yes. Nah, di sini saya udah ada di gerbangnya. Nah, ayo kita ke dalam. Kita ke penjaganya dulu, kita minta izin ya. Ayo. Nah, assalamualaikum, Mbak. Di kamar ya? Di kami sini, Mbak. Bisa izin untuk review, Pak? Bisa. Orang ya, Pak? Sama, Pak. Hai guys, kita udah minta izin sama penjaganya. Ayo kita lihat-lihat di sini, ayo. Nah, di sini ada beberapa makam yang tentunya makam ini juga bersejarah bagi Sumeneb. Yang salah satunya di sini ada juga Nyai Mahadina, dan di sini juga ada makam yang nyai yang tentunya bersejarah juga bagi Sumeneb. Nah, nanti kita langsung sini ya. Di sini ada beberapa makam, yang mana di sana tuh ada makam yang sangat besar yang sering para peziarah itu mengaji di sana. Ayo kita lihat. Ayo lihat sini. Ayo lihat tuh, lihat. Nah, sebelum kita masuk ke area gini, kita assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum. Nah, saya udah nyampe di Asta. Dimana Asta ini yang disebut dengan Kyai Ali Barambang, yang sering para peziarah itu sering ngaji di sini, dan juga ada pohon yang sangat tua yang umurnya itu udah beribu tahunan, yang saya tidak tahu apa nama pohonnya itu. Nah, kalau paling Mbak ya. Nah, dan Iya. Asta ini kayak Ali Barambang akan dijelaskan oleh teman-teman saya dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Iqbal Zawadi dari kelompok 7 ingin meneruskan dari teman saya tentang Kiai Ali Barambang yang pada tempatnya di Astegumuk di Desa Kalingmoo, Kecamatan Kalianget. Tempatnya di sebelah timur lapangan terbang Trunojoyo terdapat makam atau orang Madura biasanya menyebut Asta, yakni makam Kiai Ali Barambang. Mengapa dikatakan Barambang? Karena makam itu terletak di Dusun Barambang. Ada juga yang menyebutnya dengan Astegumuk, yang artinya makam yang terletak di tanah yang tinggi. Kiai Ali Barambang mempunyai silsilah dari Syekh Maulana Sayyid Ja'far As-Siddiq atau dikenal dengan Sunan Kudus yang mempunyai keturunan. Pangeran Ketandur yang mempunyai 4 anak, yaitu Kiai Hatib Ad-Dusan, Kiai Hatib Sendang, Kiai Hatib Rajul, Kiai Hatib Paranggan. Dari putra pertamanya yang bernama Kiai Hatib Ad-Dusan inilah Kiai Ali Barambang dilahirkan semasa hidupnya. Penyiar agama Islam yang wafat 1092 Hijriah ini dikenal sebagai orang
ulama besar yang disegani. Bahkan Raja Sumenep juga pernah berguru kepadanya. Menurut legenda, Kiai Ali mempunyai kelebihan di luar nalar, yakni bisa mengajari kera berbicara, bahkan sampai bisa ngaji. Diceritakan bahwa pada waktu itu Sumenep pemerintahnya masih berbentuk kerajaan. Salah seorang raja mempunyai anak yang dititipkan kepada Kiai Ali untuk belajar mengaji. Ringkas cerita, pada saat belajar mengaji, putra raja tersebut dipukul oleh Kiai Ali. Setelah itu putra raja pulang dan mengadukan sikap Kiai Ali pada sang ayahnya. Mendengar itu, jelas raja sangat marah, namun raja takkan tidak langsung menghukum Kiai Ali. Ia lalu memerintahkan sang prajurit untuk memanggil Kiai Ali dan menanyakan alasan putranya sampai dipukul. Tanpa rasa takut, Kiai Ali menjawab bahwa sebenarnya dia tidak berniat memukul putra raja, melainkan kebodohanlah yang dipukulnya agar kebodohan itu tersebut tidak menemani putra raja. Selanjutnya tentang Kiai Ali Brambang yang ada pada Astagumuk tersebut akan diteruskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan cerita dari teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Mufariski. Ringkasnya, kera dibawa oleh Kiai Ali ke rumahnya. Dan setiap malam Kiai Ali mengajak kera itu untuk memancing bersamanya. Sehingga pada suatu malam, tempat malam ke-39, Kiai Ali memberikan tali tambang yang terbuat dari sabut kelapa kepada si kera dengan mengikatkan pada jarinya lalu dibakarnya. Hai kera, jika sampai pada jarimu api ini saat dinyalakan dan terasa panas di tanganmu, maka teriaklah dengan mengatakan panas. Perintah Kiai Ali. Dan setelah semua dilakukan, saat itulah kera bisa berbicara dan akhirnya untuk pulang ke keraton dan menunjukkan kemampuan mengajinya pada raja. Di keraton, Kiai Ali mengadakan pertemuan besar dan dengan raja dan disaksikan oleh para penggawa kerajaan, sekaligus mengadakan pesta. Setelah semua berkumpul, kemudian sang kera diberi Al-Quran dan betapa terkejutnya sang raja beserta para penggawa yang hadir ketika melihat dan mendengar kera mengaji dengan indah. Setelah selesai mengaji, Kiai Ali melemparkan pisang kepada kera tersebut dan berkata, "Ilmu kalah sama watak," yang dalam bahasa Maduranya, ilmu kalah ka bebetekah. Dan raja pun ikut berbicara bahwa barang siapa yang menuntut ilmu tidak menginjak tanah berambang, maka ilmunya dianggap kurang sempurna atau tidak syah. Cerita Kiai Ali mungkin kedengarannya seperti legenda dan sulit dinalar akal sehat. Namun entah karena legenda itu atau yang lainnya, makam Kiai Ali sampai sekarang tak pernah sepi dari kunjungan para peziarah, dan mereka datang dengan berbagai tujuan dan keperluan, mulai yang urusan datang dengan tujuan keilmuan hingga yang soal urusan kelancaran rezeki. Supriyadi asal Situbondo misalnya sudah beberapa bulan berada di Astagumuk. Ia tidak tahu sampai kapan berada di situ, sebab belum ada semacam wisik yang memintanya pergi. Sebelum berada di Astagumuk, lelaki ini memang dikenal sebagai seorang pengelana yang berpindah dari makam ke makam.
Ia mengaku terpesona dengan kemampuan yang pernah dimiliki Kiai Ali. Karena itu, ia ingin menyerap rohmahnya. Selain itu, Supriyadi yakin adanya kepercayaan bahwa ilmu seseorang belum sempurna jika belum menginjak kakinya di astagfirullah. Karena itu itulah lantas ia mengunjungi makam Kiai Ali yang cukup tersambur di Sumeneb tersebut. Selanjutnya, cerita di Astagumo ini akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafi Pratama Saputra akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Suhabi, juru kunci makam Astagumo yang sudah menjaga makam ini sejak 5 tahun yang lalu, mengaku para peziarah yang datang tidak saya sebatas dari Madura, tapi banyak juga yang datang dari Jawa, khususnya yang berasal dari daerah Tapal Kuda. Namun, sayangnya menurut Suhabi, Astagumo yang memiliki luas area sekitar 100 meter kali 150 meter di bagian atasnya belum beratap. Makam Kiai Ali memang tidak diberi atap karena beliau tidak mau. Sebab setiap diberi atap pasti akan roboh disapu angin. Begitu seterusnya. Jika makam Kiai Ali tidak bersedia diberi jungkup, tidak demikian yang bagian depannya. Bagian ini menurut Suhabi perlu diberi atap agar orang yang berziarah tidak kehujanan bila musim hujan seperti ini. Satu-satunya tempat berteduh di tempat itu memang hanyalah musola kecil dan tempat parkir yang ukurannya tidak terlalu besar, sehingga tidak mencukupi jika kebetulan orang yang datang dalam jumlah yang besar. Karena itulah pihak-pihak terkait Sumeneb perlu memperhatikan tempat ini. Sekian penjelasan tentang Astagumo ini dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.